Baik, eh, halo semuanya. Saya Muhammad Rifki Effendi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harga dalam pengembangan strategi dan program penetapan harga. Secara tradisional, harga dapat dipahami sebagai sejumlah uang yang ditukar untuk produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah jumlah nilai moneter yang harus dikorbankan konsumen untuk mendapat manfaat dari sebuah produk. Harga bukan hanya angka di label harga. Mengapa harga penting? Nah, yang pertama, harga menjadi penting karena harga merupakan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Lalu yang kedua, harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang sangat mudah untuk dimodifikasi dan juga fleksibel. Dan yang ketiga, harga sangat penting karena satu-satunya elemen bauran pemasaran yang berkontribusi pada pendapatan perusahaan. Saat ini, internet ikut andil terhadap tren penetapan harga. Dengan adanya internet, dari sisi pembeli kita dapat mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya di penjual dan mendapatkan produk secara gratis. Nah, dari sisi penjual, kita dapat mengamati perilaku pelanggan dan mengantarkan penawaran ke perorangan. Lalu, kita juga dapat memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Nah, baik dari sisi penjual maupun pembeli dapat menegosiasikan harga di lelang maupun di bursa online. Cara perusahaan menetapkan harga yaitu ketika penetapan harga merupakan faktor kunci, perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk menetapkan atau membantu pihak lain dalam menetapkan harga yang sesuai. Departemen ini melapor ke departemen pemasaran, departemen keuangan, atau manajemen kontrak. Orang lain yang mempengaruhi penetapan harga meliputi manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Psikologi konsumen dan kalkulasi harga. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen memandang harga dan apa yang mereka anggap aktual saat ini, bukan harga yang diperkirakan pemasar. Terdapat istilah harga referensi, yaitu dengan sedikit konsumen yang dapat secara akurat mengingat harga spesifik ketika memeriksa produk, mereka sering menggunakan harga referensi yang merupakan perbandingan atau membandingkan harga yang diamati dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau kerangka acuan eksternal seperti harga eceran reguler yang diposting. Lalu untuk strategi dalam penetapan harga, yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga. Beberapa tujuan yang dapat digunakan perusahaan untuk menetapkan harga antara lain adalah survival, yaitu perusahaan mengejar status bertahan hidup sebagai tujuan utama jika mereka diganggu oleh kapasitas berlebih, kompetisi yang ketat, atau perubahan keinginan konsumen. Lalu yang kedua adalah maximum current profit, yaitu perusahaan ingin memaksimalkan laba. Yang ketiga ada maximum market share, yaitu perusahaan percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, maka semakin rendah biaya per unit. Yang keempat ada maximum market streaming, yaitu perusahaan meluncurkan teknologi baru yang mendukung penetapan harga tinggi untuk memaksimalkan peluncuran pasar. Yang kelima ada product quality leadership, yaitu perusahaan memiliki target untuk menjadi pemimpin kualitas produk yang diproduksi. Yang keenam ada other objectives, perusahaan melaba dan publik mungkin memiliki tujuan penetapan harga yang tersendiri. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan permintaan. Kurva permintaan menunjukkan kemungkinan pasar dari kuantitas pembelian dari alternatif harga, menjumlahkan reaksi dari banyak individu dengan sensitivitas diferensi harga. Pemasar harus mengetahui seberapa responsif atau elastis permintaan terhadap perubahan harga. Memperkirakan kurva permintaan dapat didasarkan pada yang pertama ada survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Lalu langkah yang ketiga, memperkirakan biaya. Biaya dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Semakin tingginya akumulasi dalam produksi akan menciptakan biaya produksi rata-rata yang semakin rendah. Hal ini dapat disebut dengan experience curve atau learning curve. Perusahaan dapat merubah konsentrasi usaha pada desainer, mekanik, dan perekrutan agen untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan. Lalu langkah yang keempat adalah menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi harga pesaing. Salah satunya dengan cara mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Lalu langkah yang kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Ada beberapa metode yang dapat digunakan perusahaan, yaitu ada penetapan harga markup, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggapan, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan penetapan harga jenis lelang. Yang keenam atau yang terakhir yaitu memilih harga akhir.
Dalam memilih harga ini, perusahaan harus memperhatikan dampak kegiatan pemasaran lain, lalu kebijakan penetapan harga perusahaan. Penetapan harga juga harus dapat berbagi keuntungan dan risiko, lalu juga perlu untuk mempertimbangkan dampak harga kepada pihak-pihak lain.